Ibu pernah nggak sih isi botol shampoo pakai air sampai berbusa? Terus pernah nggak dengar suara token listrik bunyi? Yang pertama pernah, saya kecil pakai Johnson Johnson zaman dulu, Iya. masih air mbak ini. Yang kedua nggak pernah. Best! Hi Slain Slayers, welcome back to Slain Say! Kalian tidak akan menyangka bintang tamu hari ini, karena bintang tamu hari ini tuh, she's not just a mom, she's a cool mom. Jadi langsung aja kita sambut, ini dia, Grace Tahir! Nggak nyangka karena tamu tertua ya. Jujur. Ya. I think so. Makanya ini kan Slain Say kan harusnya agak Gen Z apa segala macam, tapi ya tetap lah bisa masih nyambung sama Kak Grace pasti. Hopefully. Karena she's a cool mom, okay? Are you ready to slay the house down boots? Yes, okay. Sure. Slay the house down boots. Okay. Oke, Kak Grace, kita langsung ngobrol aja gitu ya. Mungkin Kak Grace ini kan dikenal sama banyak orang tuh sebagai orang yang serius gitu kan. Kadang ngobrolannya juga yang lebih deep. Suka ulik tentang banyak orang juga apa segala macam gitu. Bisa nggak Kak Grace tuh memperkenalkan diri Kak Grace dengan ala-ala Gen Z gitu? Hi, bestie. Hi Bestie. Ya. Hai Bestie aja ya. Bestie itu udah, it's very Gen Z ya, Bestie ya. Nah, Kak Grace, kamu ini kan dikenal sebagai sosok pembisnis yang sukses gitu kan Kak Grace. Tapi aku kepo, apa bisnis itu emang sebenarnya dari awal buat Kak Grace menjadi end goal-nya Kak Grace or not? Iya, kita dari family memang pasti ada do business. Kayaknya nggak mungkin nggak kerja. Udah kayaknya udah tanamkan sejak kita muda sih. Jadi everybody in our family semuanya business people, entrepreneurs, business people semua. Adik-adik, kakak-kakak, semua, Grace juga, semua. Gitu ya. Yeah. Oke, tapi ini yang aku tahu juga, aku mendengar desas-desis ya. Katanya tuh Kak Grace dulu sebenarnya pengen mendalami bidangnya perfilman. Benar. Is that true? That's true. Berarti Kak Grace ngambil apa? Ambil major di kuliahnya tuh perfilman? No? Jadi saya dari SD 1 loh, saya tuh pengen masuk dunia film. Jadi saya merasa film tuh kayaknya wow, amazing. Saya pengen tahu kok bisa bikin orang move in that such a way, you know what I mean? Terus pas saya saya masuk ke film school, ayah saya bilang nggak boleh. Okay. Karena dia merasa, zaman dulu kan nggak ada social media atau internet, right? Jadi kan kamu mau film pasti harus ke Amerika. Dan dunia Amerika di zaman dulu kan sangat-sangat nakutin in the sense ya. Especially for our culture yang sangat Asia ini. Betul. Dan keluarganya Kristen juga. Ya mungkin drugs atau mungkin promiscuity, this kind of thing. Jadi my dad bilang, udah deh bisnis aja gitu loh. Oke. Tapi sebenarnya sampai sekarang Kak Grace tuh masih suka nggak dengan film-film? Masih suka nonton-nonton atau? Sekarang sih bukan yang nonton film specifically, cuma saya tuh terus merasa kalau ada film tuh kayaknya memang the way that it can move people tuh buat saya tuh masih something happen. Jadi we don't have to necessarily make a movie, but even now with social media bisa bikin konten tuh bisa move people tuh menurut saya tuh kayaknya wow banget gitu. Berarti Kak Grace juga ngerasa ini kali ya, kalau di Gen Z tuh ada termnya main character moment. When you, kayak kalau misalnya kamu tuh habis nonton satu film gitu, kadang kayak ngerasa, I'm a new person, gitu. Yeah, Ya kan? exactly. Aku juga suka kayak gitu Kak Grace. Nanti aku kalau di Gojek, aku pakai headset, terus aku ngerasa kayak, oh my god, I'm Anna Hathaway. Gitu. Kayak kemarin pas habis nonton Devil Wears Prada gitu, I'm Anna Hathaway, gitu-gitu. Tapi itu bener ya. Nah ini kan akhirnya Kak Grace dikenal juga sama banyak orang tuh sosok yang punya branding yang very strong gitu. Tapi kalau misalnya kita mundur dikit ngebahas masa muda Kak Grace gitu, mungkin gak usah masa muda ya, tapi aku tuh suka kepo kayak sama orang-orang yang lebih mature. Tua. Tua. Bahasa Indonesianya tua gitu ya. Kalau Indonesia tuh kayak kasar gitu, tapi kalau Inggris kan agak enak ya. Kalau Inggris tuh mature gitu, tapi kalau Indonesia tua gitu kan kayak gitu. Nah, pas waktu Kak Grace tuh umuran aku nih, aku sekarang 24 mau ke 25 gitu. Wow. Kak Grace tuh dulu orang yang seperti apa sih pas umuran 20-an? Galau. Galau. Artinya masih nyari terus mau ngapain. So kan saya nggak di dunia film kan. Jadi saya disuruh family business, saya kerjain aja. Cuma kayak kayaknya I feel like okay, is this me? I'm gonna do this for the rest of my life. Jadi kayak Dasus masih single. Jadi kayak galau sih. I think that's the word galau. Okay. Jadi saya appreciate banget anak muda seperti kamu, dan I notice a lot of young generations now kayak lebih ngerti what they wanted to do compared to my generation back then gitu loh.
Ya mungkin karena social media kali ya, it helps Mungkin a lot banyak juga. education, banyak Iya. exposure, right? Kalau zaman Betul. kita kan dulu nggak begitu, jadi lebih narrow minded in the sense ya. Ya, tapi apa yang mostly Kak Grace galauin gitu? Kalau anak-anak sekarang kan mungkin galaunya cinta, banyak juga yang masih galau-galauin cinta Bukan atau sih, apa. lebih kayak life's purpose ya. Berarti the fact that kamu udah mikirin life purpose kamu dari umur 20 juga you're cool in a way. That's Tapi in a amazing. sense kayak nggak ngerti, jadi kayak dia frustrasi kayaknya I don't know what I want to do, tapi nggak bisa kesana atau I don't know yet, dia frustrasi gitu. Jadi I feel like oh my god, am I wasting my time gitu, ada feeling kayak begitu sih. Oke, itu apa sih sebutannya kalau sekarang tuh middle life crisis ya, not quarter life crisis Iya. gitu. Oh ada Berarti- sekarang ya water life crisis. Iya, sekarang Wow. I think menurut aku sekarang juga kan mungkin Kak Grace juga banyak ngalamin ya kayak bekerja sama anak-anak Gen Z, anak Kak Grace juga Gen Z Iya, jatuhnya kan. Apa namanya? Sekarang tuh menurut aku mungkin banyak yang anak-anak yang suka lebih galau atau apa karena we have so many terms Or maybe you have a lot of options, and terms. terms, Yeah, we have a lot of terms for everything that or labeling everything gitu. iya, labeling everything yang itu menjadikan excuse untuk kita punya sesuatu gitu loh. Mungkin dulu nggak ada terms-terms itu aja, Nggak tapi ada. sekarang jadi kayak, oh my god, I'm so overstimulated. Ya kayak dulu ya, you're just tired, you Iya, sleep iya. gitu. Cuma Iya, iya. sekarang I'm overstimulated, I'm blah blah blah. Jadi kayak jadi banyak excuse-nya mungkin buat anak muda kali ya. Maybe. Oke, tapi buat Kak Grace sendiri, tadi yang menggalauin tentang life purpose itu berakhir di usia berapa di Kak Grace Oh, I sendiri? think I would say mungkin sampai late 30s. Lama sekali galaunya. Cuma pas itu kan ada momen di mana saya nikah, terus punya anak, jebret. Well, not jebret, maksudnya jebret, terus susah, jebret, susah. Tapi intinya adalah, at the time kayak, jadi pas itu ya, kayak ada blur gitu loh. Oke. Kayak nggak kayak robot di program, okay, you have to get married, and then punya anak. Kayak robot aja, okay, this is what you have to do. Tapi kayaknya nggak ada yang your own thing gitu loh. Jadi that moment in my 30s, I always think it's a blur. It just happened so fast. Sampai terakhir pas umur 37 tahun ya, anak saya tuh ketika udah lahir, that's it, I'm done Yeah. with 3 kids, right? Mikir lagi like, oh my gosh, okay, I'm done with that part of having family. Now what? Because I don't think my life purpose is just to give birth to Yeah. a bunch of babies gitu loh. So I think that's the moment yang saya jadi, okay, I want to find my own work, maksudnya in the sense I want to find my own business yang I want to do gitu, bukan family business gitu. I see. Nah ini kalau dilihat dari podcast Kak Grace juga kan kayak Kak Grace tuh kelihatan banget ya orang yang pengen tahu dan gak membatasi diri Kak Grace untuk ngobrol sama orang dengan background yang berbeda apapun. Kak Grace tuh pengen tahu banget gitu. Itu tuh apa emang Kak Grace suka explore banyak hal atau suka coba-coba hal baru atau apa yang bikin Kak Grace akhirnya kayak bisa seterbuka gitu sama orang? Karena setahu aku Kak Grace kan introvert kan. I am an introvert, and you're an introvert too. Ya. Aneh ya, tapi aneh ya. Banyak orang yang content creator ternyata tuh semuanya introvert. Yeah. Kita cuma comfortable sama kamera, kalau depan ketemu orang kita langsung kayaknya, oh gini-gini. Betul. True. Tapi introvert tuh jadi kalau kerja jadi lebih enak gak sih Kak Grace? Depends sih, so kadang-kadang kalau ada event-event yang umum gitu, saya agak merasa awkward. Jadi saya kadang suka bilang sama tim saya kan, okay, can I just go, tapi saya nggak usah ikut join dinnernya. Okay. So I just show up, tapi nggak usah ikut join dinner, because I feel like awkward, I don't know what to say to Yeah, people yeah, gitu yeah. loh. But anyway, going back to the question, what's the question? I have brain fog now. Yeah. See, oh my God, she's using the Udah tua. Gen Z terms. Brain Brain fog. fog. Oh my God, improvement Kak Grace, nice. Apa namanya? Kak Grace suka ngobrol sama orang apa segala macam gitu kan. Kayak maksudnya Yeah. Kak Grace kan sebenarnya introvert gitu. Yeah, Tapi apa yang buat Kak Grace tuh ada kemauan untuk kayak pengen coba explore hal-hal baru, ketemu sama orang, ngobrol. Kalau saya ngomong sama 2 orang kayak begini, saya nggak ada masalah. Because I think introverts like that. Just talking to people, 3 people is fine. Jadi saya tuh selalu merasa kayaknya kita punya POV itu kan masing-masing berbeda-beda. Coming from different backgrounds and dynamics and all of this thing. Jadi saya tuh kayaknya pengen tahu, let's say misalnya kamu tuh, saya pernah interview seorang dokter loh, pinter sekali, tapi dia trans, misalnya contohnya. Like, where do you come from? Like, what happened? Like, what was the story behind it gitu loh. Jadi kayak pengen tahu aja. Yeah. Because I'm not a doctor, I'm not trans, jadi kan saya pengen tahu, okay, your side, what happened? Because they're all humans kan, jadi kan pasti ada some interesting stories behind it yang membuat sesuatu jadi demikian gitu. Yeah. Itu jadinya kayak lebih jadi belajar banyak perspektif baru dari orang beda ya. Since I do podcast, I notice kan saya meet different people from different background, jadi kesannya kayaknya mengerti, kayaknya oh kita nggak bisa easily ngejudge orang, kita nggak bisa easily kayak assume, oh this group of people is like that, or that person is like that. Kayak baru sadar, the world is very colorful and variety-nya banyak banget, jadi kita nggak bisa terlalu ngebox orang demikian gitu loh. And yet complex. Very complex. Yap. Nah tapi ada nggak nih mungkin? By the way, Emil, kok saya interview hari ini tuh sangat
sangat formal. Biasanya lebih I'm ketawa-ketawa. channeling my inner Grace Tahir today guys karena kayak karena bintang tamunya kan biasanya anomali. Biasanya bintang tamunya tuh nanti binatang atau apa gitu. Nah ini kebetulan bintang tamunya Kak Grace Tahir ya. Jadi aku menyesuaikan ya. Aku menyesuaikan ini semuanya Uniqlo. I know, wow. Unicorn, remember? Hi. Kontak personnya di bawah. Gitu. Oke, Kak Grace ada nggak mungkin hal-hal yang apa sih yang orang nggak tahu tentang Kak Grace gitu? Mungkin Kak Grace juga udah banyak datang ke podcast-podcast lain, udah cerita juga banyak yang orang-orang tahu gitu. Tapi ada nggak hal yang mungkin banyak orang belum tahu gitu? Misalnya kayak Kak Grace kalau di rumah suka dasteran mungkin. Nggak ada yang tahu ya? Kayaknya yang mungkin banyak orang nggak tahu adalah saya itu sebetulnya sangat pemalu sekali. Sangat pemalu. It's not introvert lah. I think I'm actually a very shy person. Saya dari kecil tuh emang selalu shy, tapi di luar tuh kalau depan orang ya saya harus project an image that I'm not shy gitu. Tapi that one to do that tuh perlu satu dobrakan yang luar biasa. And at the day I'm still actually a very shy person. That's why mungkin Kak Grace juga pas kecil tuh pengennya jadi sutradara di belakang layar. Iya, saya nggak suka di depan Bukan layar. yang di depan layar. Benar. Oke. Nah tapi kan dari muda sampai sekarang Kak Grace ini kan masih produktif banget gitu kan. Walaupun Kak Grace keluar dari comfort zone juga, nggak ngelakuin film apa segala macam. Tapi apa yang bikin Kak Grace tuh masih bisa tetap aktif gitu sampai sekarang? Karena saya merasa kalau kita ngatin nanti cepat meninggal ya. True. Benar, Betul. it's true. Otak kita nggak dipakai, badan kita nggak digoyangin, itu bisa cepat penuaan dan meninggal. Sorry, sound depressing banget sih kalau jadi Brain rot ya. Death. Iya benar. Itu feelingnya kayak kalau habis bangun tidur siang sore. Grogi gitu feelingnya. Iya, grogi terus anxious gitu Iya, kayak. jadi kayaknya harus sebisa mungkin like olahraga. I'm at this age ya, jadi kayaknya saya nanti nggak mau ntar lagi kayaknya harus pakai tongkat lah atau susah naik turun apa. Jadi try to be active in my brain and in my physical being. Dan Kak Grace nggak ada target kayak kapan harus mungkin quote-unquote pensiun gitu? Never. Never. I don't want to retire ever. If God gives me another 40 years, I still want to work until the end. Tuh denger ya Gen Z, jangan pada males baru 20 tahun udah pada mager aja loh pada di rumah. Tapi sebenarnya Kak Grace ada nggak momen, Kak Grace kelihatan orang yang very active, suka pickleball belakangan ini, ikut kompetisi apa segala macam, datang ke event ini itu, setiap hari interview orang, punya banyak karyawan gitu. Tapi ada nggak sih mungkin momen-momen Kak Grace tuh sebenarnya males-malesan di rumah, nggak ngapa-ngapain? Iya, saya suka banget mager. Saya bilang, masa tambah tua tau nggak 3 hal. Mager, lapar, baper. Itu 3 hal beneran itu. 3R ya? Iya, terutama di umur saya, I'm sorry to like make sounds such a Debbie Downer ya. Tapi kita tuh badan jadi nggak ada energi, Emil. Yeah. Jadi suka kayak capek gitu, suka kayak fatigue, suka low energy. I'm feeling it lately. Jadi kalau mager tuh kalau saya kemarin holiday kan agak lama kemarin ini kan holiday kan ya. Saya senang banget di rumah. Nggak usah cepet-cepet mandi-mandi pagi-pagi, saya bisa baca buku. I enjoy reading book in my home, that's it. I really love that. Just bed rot and read? Yes, exactly. Oke. Berarti nggak usah terlalu ngerasa guilty banget ya kalau misalnya ngapa-ngapain di rumah I think ya? it's okay to rest, apa nggak Iya. harus gimana gitu. Tapi harus find a perfect balance nggak sih Kak Grace? Iya, jangan setiap hari mager juga nggak bisa lah ya. Betul. Harus ada tetap ada waktunya memang kita deserve untuk istirahat karena course. we have to listen to our body. Of course. Betul. Nah, Kak Grace ini kan sekarang lagi banyak nih fenomena di Gen Z namanya doom scrolling gitu kan. Banyak dilakuin sama Gen Z juga dan bikin mereka akhirnya jadi nggak produktif gitu. Ada tipsnya nggak sih buat dari Kak Grace sendiri buat Gen Z apa yang bisa mereka lakuin supaya mereka stop ngelakuin kebiasaan buruk itu? Saya merasa bukan cuma Gen Z loh, saya merasa generation saya juga banyak yang doom scrolling, even for myself. Karena kayak, tapi saya bukan doom scrolling, saya lebih banyak kayaknya just scrolling itu news gitu loh. Iya. Tapi whatever kan sebenarnya hooked on the gadget, right? So saya nggak ada advice bagaimana, karena saya merasa saya juga demikian masalahnya. I'm very addicted to my phone. I feel like my phone tuh kayak my lifeline. Iya, kayak magnet. Jadi kalau nggak ada phone tuh kayaknya kok sesuatu yang missing gitu loh. Jadi I don't have I wish I have an advice for you like wow this is the tip 1 2 3 4. Tapi the day kayaknya lebih harus willpower nggak sih? It's the same thing with me. Saya tuh suka banget nyemil. Oke. Bukan nyemil. Ya kan? Ide nama makanan aku tuh nanti nyemil. Suka camilan kan kayak gitu-gitu. Kan namanya kan itu kan kayak doom scrolling in the sense ya kayak gini mindless eating kayak begini. I don't have a tip. I'm still struggling with that. So I think it's all about willpower, putting the right habits as well, looking at the big picture. Okay, do you want to be
overweight, Yeah. by cemil, Yeah. sadarin diri lagi kayak begitu. I think that's what we have to do sebetulnya sih. Iya. Apalagi doom scrolling sambil ngemil ya. Oh, that's the worst. That's I like the worst to read but the books. best at the same I know. Tapi mungkin- when you're eating is the best, but after Yeah. like oh my gosh. Iya, gitu. langsung bloated gitu, terus jadi Iya. malas ngapa-ngapain. Iya. Tapi mungkin tergantung juga sama apa yang kita scrolling kali ya, Kak Grace. Kalau misalnya FYP-nya atau explore page-nya tuh isinya kayak gosip, ya it's gonna be Iya, toxic. Tapi kalau bener. ada mungkin informasi apa, pelajaran, berita yang bisa, atau mungkin kisah-kisah dari orang yang inspiratif atau apa bisa jadi pelajaran kan sebenarnya it's not so negative. Cuma intinya kan sometimes if it's too much gadget, Yeah. intinya adalah you can Screen sense time. if you're addicted or not. That's Yeah, the yeah, thing. yeah. I feel like to a certain degree I'm addicted to my screen. Yeah. Because I do everything. Like even my books semua di handphone saya. Saya main game malam buat nyantai pakai handphone juga. Jadi it's like that's not a good part menurut saya gitu. Oke. Aku boleh tahu nggak screen time Kak Grace berapa di HP? Oh, Screen let me time. just check. Let me check ya. Screen time. Kayaknya aku banyak banget deh. Oh ya, berapa kamu? Coba kita buka-bukaan. Oh my god. Mana sih? Ntar, di mana sih ini? Lupa. Saya pakai Android soal Screen digital time. well-being ya. Yesterday, today ya. Oke. Today ada apa? Ini baru sampai jam 1, ini hari ini jam 1:30 ya guys. Screen time. Atau base bentar. Atau daily average. Daily, oh ya, di mana tuh? Nah. Kamu dari mana sih? Nggak ada daily average ini. Ini kan today. Wait, cuma 12 hours, bro. Dude. Atau kemarin kali ya. Okay, mine's on average like 10 hours. Oke. Tuh. 9, 10, 11 ya. Look at my number one. Merch cooking. Game-nya sampai Ada 3 jam. Itu game apa? Saya malu. Itu game apa Kak Grace? Betul, ini game bego banget. Terus cuma suruh merch gitu Oh, doang. nyatu-nyatuin ini. Mau jatuh gitu buat ya? masa-masa menu resepi Masa-masa. baru. Oh my god. Tapi itu bikin orang jadi nyantai. Kalau Iya, tidur iya, sih sama iya. aja biar nyantai di luar gitu loh. Aku suka main ini namanya Match Villains. Jadi kayak itu kan blocks. tapi itu kan perlu banyak otak mikir nggak? Iya, Saya nggak betul. suka. Saya nggak suka banget otak mikir. Saya cuma yang perlu kayak mindlessly just playing the Aku game. bayar Kak Grace, jadi biar dapat hack. Dapat koin banyak, terus kayak oke karena lagi males mikir, bayar aja deh, gitu. Aku 10 jam. Sama, kita sama. Iya. This is not Generation Z, it's Generation X2. It's a problem. Oke. Oh my god. Oh, it's bad, right? Iya, berarti Gimana nih? kita berdua not Berarti a we're pro Zoom. this ya. Berarti we're Zoom. Iya, kita butuh tips justru kalian kalau misalnya ada Iya, iya. tips bisa banget di komen please. Boleh banget ya. Saya bukannya itu ya, bukan berarti tua, berarti ngerti segala-galanya. Saya jujur kok nggak tahu gitu loh. Iya. Dan masih sama aja ya berarti ya, maksudnya di generasi-generasi yang lebih di atas kita juga Doom sama masih scrolling. suka doom I scrolling gitu. also agree. Huh. Tapi aku kadang ada momen apa ya? Mungkin karena ini Kak Grace tapi kalau kayak papaku gitu, kadang kalau papa mamaku tuh aku batasin banget untuk main HP. Karena mereka suka Kamu batasin mereka? Iya, Oh, gimana caranya? aku bilang aja sih kayak kadang soalnya suka dikirim di grup berita Hoax ya? ini iya awan berbentuk lavas apa segala macam, hati-hati Mil, itu tuh besok nanti udah hati-hati kamu nanti lagi jalan terus tiba-tiba bumi apa segala macam, apa sih? Atau enggak kayak mama aku tuh sekarang suka banget kayak oh my god this is so stupid, tapi kayak penampakan Tuhan Yesus. Oh. Aku kayak, Mom, that's AI. Kayak dia nggak bisa ngebedain AI sama yang asli, kayak that's definitely AI. Terus mamaku tuh yang kayak, oh mami kira beneran. Gitu. Oh my God. Tapi I think itu masalah emak-emak semua nggak sih? Iya betul Di mana-mana. sih. Tapi Kak Grace nggak begitu kan? Kak Grace kayaknya masih bisa memilah. Saya nggak banget. Iya kan? I send it to you. I send you hoaxes, no, right? Iya Saya kan? just clarify ke kalian. I like to clarify too that it's a hoax, right? Iya. Oke, kita mundur lagi ke Kak Grace ya. Ini kan Kak Grace tumbuh di lingkungan bisnis yang emang punya etos kerjanya tuh sangat tinggi gitu. Kak Grace pernah nggak ngalamin burnout from working? Actually interesting ya, kita pikir burnout itu from kerja ya. Sebetulnya actually saya mikir lagi, with our lifestyle today, burnout itu actually source-nya bukan dari kerja. Contoh gini ya, kita kita ke kantor hari ini semua anak-anak ya. Jam 5 pagi, jam 5 sore kita selesai pulang kan ya. What do we do when you're in the car going home atau get back home? Kamu langsung buka handphone kamu ngecek Instagram kan, news dan lain sebagainya. So actually those news and those exposure to all of these things and triggering itu, yang bikin kita tuh actually jadi feelingnya tuh pasti kita kan nyantai. Kalau zaman dulu kita udah selesai sekolah, kita duduk aja ngobrol apa. Sekarang nggak ada momen kayak begitu. Jadi all of this constant trigger to our brain yang bikin kita tuh actually burn out. Jadi that's the work itself. You know what I mean? We just never have time to really rest. Yeah. Saya pikir baru kemarin teman saya pergi ke Thailand. Saya pikir sekarang ya, anak muda kalau liburan, liatin deh.
kerja juga loh. Mereka just tipan sekarang. Nggak pernah just tip, oh ya masukin Instagram. Or, oh I have to post something. Kayak ada obligation harus do this, do it. Padahal kan actually kita libur, ya zaman dulu saya libur ya. Nggak usah bingung apa-apa kan. Yeah, just enjoy the scenery, enjoy the food. Now we have to document everything. Now it's not, I'm not judging, it's fine. I also do that. Cuma that's the habit yang bikin kita jadi kayak burnout is because of that I think. We just never have time to just be offline and just be present in the moment. True. I think that's the source of burnout. Not necessarily the work itself, because I think work back then and now is the same. It's hard, it's pressure. Back then juga ada pressure, ya kan? It's the environment around it makes us just really feel tiring gitu loh. Ya. Bener sih, aku malah sekarang kalau habis liburan suka ngerasa capeknya habis liburan. Kayak habis liburan aku Kamu kan malah harus burn out. nge-post pasti kadang-kadang kan? Iya, bener You sih. have to post sometimes as a content creator. Ada rasa kewajiban untuk harus. posting, untuk apa, untuk lagi makan aja kayak I cannot enjoy the moment eating gitu, tapi kayak harus naruh HP. Bener. Sekarang di saat terbang aja, dulu kita bisa nyantai baca buku, sekarang apa? Sodorin wifi. Betul. Banyak hal yang juga bikin kita trigger, jadi nggak bisa tidur aja nggak bisa sekarang. Jadi susah gitu menurut saya itu. Apalagi pas kita buka sosial media kan juga Dulu tuh kita jadi banyak dapat Exactly. informasi itu terlalu cepat kan, informasi yang satu belum tercerna kita udah dapat informasi lain gitu-gitu. Itu Exactly. akhirnya bikin I kita think jadi that's nggak the burnout fokus. part sih menurut saya, Emil. Ya, true. Kalau working sih sebenarnya ya aku sih personally I really enjoy working I can gitu tell, kan. yeah. Tapi iya di luar itunya kali ya. Di momen-momen aku lagi pas main HP-nya, pas lagi istirahatnya pulang ke rumahnya, You itu yang don't bikin rest. kayak I don't rest. So if people say they're burnt out, coba figure out deh. Mungkin it's not the job itself, tapi mungkin is the whole habit behind it or around it that because us jadi burnt out. Tapi kan ini burnout juga banyak banget dialamin sama Gen Z di luar sana gitu kan Kak Grace. Mereka pengen sukses, tapi mereka juga at the same time pengen ngejaga kesehatan mentalnya mereka gitu. Menurut Kak Grace kayak kedua hal ini tuh bisa berjalan bersamaan nggak? Bisa aja asal mentalnya bener. Kalau orangnya mental tidak baik ya mau apapun juga nggak bisa. Jadi mentalnya sebenarnya dulu mentalnya. Dan mentalnya bener menurut saya adalah begini loh. Kerjaan itu bukan masa kerjaannya ya, tapi adalah why do you do your job? Pasti ada responsibility kan. So if you have that responsibility, no matter what happens, you will fulfill it. Jadi tidak mikirin mental, tapi mikir adalah oke, saya tahu saat ini kamu ada papa mama ya. Kamu Ada. bantu mereka secara finansial nggak sih? Setahu saya. If you don't work, that means your parents cannot have a good living. So your job now, you like or not, you do it because it's your responsibility. You see what I mean? So you don't care so much about. Maksudnya your mental becomes well because you can see your parents like, wow, they're healthy. They can travel because you are helping them. That's your mental reward in a sense. The mentality. Gitu. Yeah. Betul. Tapi menurut Kak Grace juga kayak apa hal yang saat ini tuh diremehin orang banget gitu. Padahal sebenarnya buat kesuksesan tuh itu bisa sangat berguna gitu. Diremehin orang sekali. Iya, Maksudnya mungkin- orang nggak kerjain. Iya, mungkin hal yang kayak diremehin kayak sesimpel kayak kalau aku tuh kadang bilang ke orang kan, maybe it sounds so cliche, tapi dengan jadi diri sendiri itu kadang it's very helpful gitu-gitu. Tapi menurut Kak Grace sendiri apa yang banyak diremehin orang gitu, tapi sebenarnya itu bisa berguna banget gitu buat kesuksesan. Menurut saya long term visionnya. Oke, banyak orang kan mau kerja pindah terus. So think about if every time you move, you think that you're learning something, but actually you might also limiting yourself to really seeing what you have put in from the beginning to grow, to become something. So if you get bored in one job and you move right away, then you don't really stick and to see, the challenge. Misalnya perusahaan ada masalah. I don't want to care, I'm just going to move. Then you're never in a position where you can actually learn how to overcome and help solve an issue. So I think that's the thing that we have to think about long termnya aja. Same thing back to makanan lah. Kita kalau makannya mau enak semua, kita ambil long term, kita nggak terus sakit. Tapi kita muda pikir, nggak apalah, I'm still healthy and young, what's the problem, right? But it's all about long term. Everything's about long term. Iya, betul. Harus ada visionnya ya. Iya, sudah vision long term ya menurut saya. Girls take notes. Oke, kita udah selesai dulu ngobrol-ngobrol ini Kak Grace. Sedikit kita bakal main games namanya SOS. I love games. I'm very Sword competitive. of Shock. Saya very competitive. Oke? Awas ya. Dan Kak Grace tuh emang beneran very kompetitif ya. Aku make upin aja dia kompetitif loh. Kayak kamu yakin kamu bisa gitu. Kalian kalau belum nonton episode aku make upin Kak Grace nanti nonton ya di sini juga. Oke, siapa mulai dulu? Bebas. Yang Masukin aja kan? Iya. Kak Grace duluan. She's so brave. Dia kayak nggak ada napas dulu gitu, sedangkan aku tuh udah yang kayak, oh my god. There's no science behind it, no? Is there Ini a science it's behind just it? very random. Ya, it's luck. Harus sampai dalam banget.
Loh, See? Oh my God. belum apa pada ini sih. What the heck? Are you sure it's not broken? It's not, biasanya sampai penuh. Ya, coba. Saya mau tes dulu proofnya. Tuh, ini mah udah rusak. Harus diputar. Ini kan masih Oh, harus dicabut dulu. Tuh, jadi bakal sama terus ya setiap kali dong? Enggak kok, jadi dia beda-beda. Beda Kak Grace kayak kemarin pas lagi full gitu. Oh gitu ya. Oke, apa dari apa? Dernya minum jamu. Oh, One shot. oke. Jamunya apa nih manfaatnya dijelasin dong. What's the Dua-duanya atau benefit? saat saya doang? Kak, aku rasa. Ah, jamu. Karena kan sehat-sehat. Ginger shot. And to be honest, I really hate. I don't like jamu, you know. Shot. No, I don't like jamu. Oke. Saya nggak suka minuman Cina-Cina yang Iya, gitu-gitu. rempah gitu. Iya. Habisin ya? Iya. Mungkin dikasih tahu benefitnya biar ada di otaknya tuh kayak, it's good for me. Whatever. Gitu. Tissue please. Enggak ketahuan dia. Aman? Ya. Mau minum dulu? I feel I'm eating grass. Mau minum dulu? Nggak usah. Kunyit itu kunyit. Yeah, I don't like those kind of things. Ini lagi? Udah dong. Ah, 3 ronde. Oke. Dulu, Sarah. Aku dulu ya. Itu udah masuk belum malahnya? Udah. Aku udah. Awas sama lagi. Seriously, what the heck? Ini apa aku? Oh my God. Biasanya aku tahu, biasa selalu di aku Kak Grace, sumpah. Biasanya selalu aku. Dan ini baru 2. Oh my God. Lucky me today. Apa? Nggak mau jamu lagi loh ya? God is protecting me now. Apa? Ya masih ada jamu. Jamu lagi? Jamu lagi? Atau ada yang lain? Atau ada yang lain? Saudara sama terus, kamu nggak ini kreatif. Mau coba pakai wig nggak? Bersih nggak wignya? Hah? Dipakai sama siapa sebelumnya? Fine, saya pakai wig, saya nggak pakai jamu. Saya mau wig aja. Oh my God. Ini kayak apa? Mau loro kidul itu sama ini. Sampai game selesai. Ini sampai game selesai, oke. Fine. Daripada langsung minum-minum. Kebalik. Kakinya naik. Nggak ngerti. Oh my God, ya. Yes, diva. She's a diva. Oke. Pakai Saya mau lagi jadul ya. sekarang, saya mau jadul sekarang. Saya mau Oke. jadul sekarang. Kak Grace duluan ya. Ya. I have a bad feeling. Oh my God. Ini kayaknya ada sangkaan apa? Ini lagi lo hack ya ininya. Emang dikasih cheat ya. Karena kode. orang 3 kali kalah. Enggak, Kak Nggak Grace. pernah? Nggak pernah, Cuma Kak Grace yang pertama kali pertama. history break. Biasanya selalu aku. Jamu lagi. Tadi kan jamunya udah ada, kok saya jamu lagi keluarnya? Beda jamu. Ini jamunya apa? Ini jamu Yang ini lebih parah. Ini tebal banget Kayaknya nggak usah warnanya. dihabisin deh, Kak Grace. Iya, boleh cobain aja kok. I'm so sorry. You don't have to finish it. Oke. Kali ini butuh air. Ini pahit banget tuh ini. Hah? Ini apa sih isinya? Jamu pahitan dia brotowali. Oh my gosh, it's so bitter. Oh my gosh. Ah, gila, ini bitter banget loh. It smells like honey. No, it does not. It tastes really, oh my god, it's so bitter. It's so bitter. I'm not even joking. Ugh. Ibu maafin aku. Marahin, Kak. Saya pikir dari suruh push up apa gimana gitu. Jadi udah selesai? We're done. Kita lanjut ngobrol lagi ya, Kak Iya. Grace. Kak Grace ini kan udah lama banget gitu berkarir, udah kerja gitu. Menurut Kak Grace, apa sih ketakutan terbesar yang sebenarnya harus dihadapin sama anak-anak muda sekarang gitu? Uncertainty. Hmm. Kalau menurut saya, kita tuh nggak pernah tahu dunia itu bakal kayak gimana. Even right now, look at the condition, right? Everything is just so messed up. Everything is so crazy and so unpredictable. We don't know what's gonna happen. And sometimes bikin kita takut gitu loh. Oh, what's gonna happen? Kita harus bertanya, kapan nih ekonomi turun? Kapan rupiah naik dan kapan rupiahnya menguat dan lain sebagainya. So because of those uncertainty, kita kayaknya nggak bisa make decision yang rational. Yeah. And at the same time, kita afraid of trying new things because we are so scared of what's going to happen. Jadi, sebagai business person, answers will always happen, like you said. Unfairness always going to happen.
So you just have to keep doing what you're doing. Itu menurut saya penting sekali sih. Yap. Dan apa hal yang sampai hari ini tuh menurut Kak Grace membuat Kak Grace kayak penasaran terus untuk belajar gitu? Kayaknya saya masih merasa saya masih muda dan As you should. ya, dan kayaknya masih memang saya merasa dunia ini masih sangat besar sekali. I really don't know anything. I only know like 0.001%. Jadi I definitely would like to be exploring and be curious about a lot of things, a lot of people. Masih banyak banget yang kayak Masih gitu. banyak banget yang saya perlu pelajarin, saya perlu ketahui. Kak Grace ada nggak? Kan dulu Kak Grace pengen bikin film gitu. Mungkin sekarang gitu. Atau ke depannya kayak Kak Grace ada nggak sih rencana pengen mungkin Kalau bikin produce a film? Produce mungkin oke, tapi kalau to direct saya kayaknya mungkin enggak deh. Not my time anymore, I think. Oke. Because I think to learn that you need some kind of a basic understanding, which I don't know anything about it. So no. Do you think I probably can not. be in one of your film? If I have one, yeah, for sure. For sure. Oke. Nah ini Kak Grace juga kan puji Tuhan dijadiin banyak inspirasi sama orang-orang kan sekarang gitu. Apa sih hal yang Kak Grace tuh pengen kasih tahu ke orang-orang yang lagi nonton sekarang? That I'm a human, please don't idolize anybody else. And contoh, let's say saya make mistake, bukan berarti saya necessarily 100% a bad guy. Yeah. At the same time, if I do something right, I'm also not 100% a good guy. I think everybody itu ada sisi yang baik, sisi tidak baiknya. Yeah. Jadi nggak usah terlalu kayak saya tuh sekarang saya suka ini loh, saya suka karena kesel liat ini loh, terutama di threads di Twitter ya, suka bilang gini loh, guys, tiba-tiba random lagi tuh, kita tuh harus cancel orang ini karena gini-gini. It's like terus ngajakin dia punya Orang followers gitu, giring like, opini gitu. what's the purpose of that? Yeah. Like that person is working as a content creator, dia nggak ngapain kamu nggak pernah even ada interaction. Buat apa kayak gitu? You know what I mean? I don't understand that whole trend that's happening just to get opinions and buat apa? So I feel like nggak usah kayak gitu lah. Semua tuh nggak ada satu baik, nggak ada satu jahat. Betul. Everybody has those two sides. Itu aja. Ya, cancel culture ya. Banyak tapi cancel juga nggak even something that we did or anything. It's just weird gitu loh. Dan sebenarnya yang kalian nonton itu mungkin kalian cuma nonton 0,1% atau cuma 1% yang kalian nonton di layar gitu. Tapi yang terjadi di belakang layar kan it's a showbiz gitu. Ini entertainment industry gitu. Ada banyak banget yang terjadi di belakangnya gitu. Jadi nggak bisa langsung cancel atau giring opini. Jadi kalau mengidolakan seseorang tuh pada sadar lah. Iya betul, pada dasarnya aja. People tuh make mistakes, jadi jangan masukinnya wow, we make mistake, wow, you're such a bad person, nggak usah kayak gitu. Semua kamu nggak pernah make mistake apa sama manusia. Iya betul. Please deh, gitu. Jangan taruh ekspektasi ke orang lain aja sih, apalagi yang kalian nonton gitu kan. Tapi do you idolize anybody? No. No? No. Have you been to a concert? I've been to a concert, but I don't idolize the people that I watch. I enjoy and I appreciate what they do. Like I watch Taylor Swift, saya merasa wow, ini perempuan kok hebat sekali ya. Bikin ekonomisnya bikin maju. I enjoy her music and shows, tapi idolize enggak. Like I don't follow her love life atau baju dia pakai. Not to that point gitu loh. Nggak yang sampai obses gitu. Enggak. But I know you probably obsessed with obsessed anybody? with somebody? No? No, myself. No. Myself Good only. Good answer. Right? Oke, Kak Grace, ini sekarang kita bakal masuk ke WC namanya. Kak Grace gak harus bersentuh-sentuhan sama ini. WC itu adalah wadah komen. Jadi ini pertanyaan dari juga. It's new, it's not thrifted, don't worry. Ini pada tegang amat, kayak ada bos lo, semua pada kayak langsung begini gitu, santai Bu. Biasa nggak kayak gini sebenarnya? Apa? Biasa nggak kayak gini? Ini kayak kelihatan kayak napas saya nggak cuma kedengeran napasnya gitu. Biasa ada ngomong apa gitu. Kan bikin emang jadi nervous terus nanti nervous aja jadi Kayak santai aja girls. Ampun. Oke, ini pertanyaan pertama ada dari Rajen Drawe. Ibu Grace Tahir sejak kapan suka ngoleksi Funko Pop sebanyak itu? Boleh dong bagi satu Funko-nya. Funko Pop. What's Funko Pop? It's the the collectible yang ada mainan-mainan yang bisa bentuk-bentuknya paling gede, badan kecil. Oh, miniatur. Miniatur gitu. Tapi karakter dari movie atau music atau whatever. If you go to my office, you will see it. It's a back charms, no? Hah? No, It's not a Funko back Pop. It's not. Jadi dipajang gitu. Pasti perkataan deh. Pasti sini. Emil sini lihat deh. Pasti perkataan Funko Pop deh. Ada kayak gini. Iya. So I collect this kind of things gitu. Sejak apa ya, 10 years maybe? Oh wow. Dan itu bukan karakter-karakter yang kayak kartun aja kan, tapi kayak bisa kayak manusia-manusia juga movies kayak gitu-gitu.
Tapi kalau pertanyaan kedua adalah dikasih, saya bilang sorry no. Berarti sekarang koleksinya ada banyak banget. Enggak juga sih, soalnya sangat selektif. Saya mau beli apa saya sangat selektif sekali sih. Oke. Nggak sembarangan. Next question, ini ada dari Biadoru. Sebagai wanita karir, apa sih tips supaya wanita di luar sana berani juga berkarir kayak Ibu Grace? Just start, just do it. Maksudnya nggak usah perlu apa, saya juga bukan satu orang hebat yang banyak courage and bravery. Just take the first step, that's all. If you don't take the first step, you're not gonna get anywhere. Just take the first step, Yeah. no matter how small it is. You never know if you never try. Yeah, exactly. I know it sounds cliche, but it's true. Ya. Next, ini ada dari Mentari 56. Ibu pernah nggak sih isi botol shampoo pakai air sampai berbusa? Terus pernah nggak dengar suara token listrik bunyi? Yang pertama pernah, saya kecil suka Johnson Johnson zaman dulu, Yeah. masih air mbak ini. Yang kedua nggak pernah. Yang token listrik nggak pernah? Oh, slay. Tahu nggak bu suaranya kayak gimana? Nggak tahu. Bunyinya gimana sih? Gue juga. Bunyinya tuh kayak tat 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 gitu kan? Kayak di ruang operasi. Oh gitu. Tapi kalau misalnya nggak pakai token listrik, opsinya ada apa lagi? Bayar. Pasca bayar. Pasca bayar. Jadi di akhir bulan kita baru tahu gitu kan? Iya. I do You that. probably use Yeah, that do that. one. Yeah, yes. Jadi nggak ada bunyinya. Oh, krr. Selanjutnya dari JavaChip_S. Ibu, kenapa mau bantu Emil bikin podcast ini? Oh, why not? Emil has such a talent, and I'm sure you all enjoyed his podcast, so why not? I mean, I'm the one who's thankful that he wants to work with me, so definitely. Ya, mungkin kita throwback dikit juga cerita. Jadi waktu itu sebenarnya ini kepengenan bersama gitu ya. Jadi Kak Grace waktu itu ngajakin diskusi karena kita sempat ketemu di salah satu mall di supermarket. Terus abis itu dari situ kita ngobrol-ngobrol. Aku awalnya mikir Kak Grace tuh pengen undang aku ke podcastnya aja gitu. Tapi kayak we wanna create something bigger gitu. Akhirnya jadi sekarang kita punya program bareng deh. So thank you, Emil. Thank you juga Kak Grace. Thank you for being my stepmom. I always tell everyone you're my stepmom. Mantan bukan step grandma. Kayak kemarin kadang kalau aku susah cari parkir, Grace Tahir step son. San. Langsung kayak oke silakan gitu. Selanjutnya ini last Yeah. but not least, ini dari Lavanti Serald. Grace Tahir siapanya Aldi Tahir? Beda ya, Say. Step brother. Menurut Aldi saya step sibling ya. Have you ever met him? Iya, kita bosan interview dia, makanya dia suka kayak gitu lah. Oh, tapi Aldi not with related, Aldi. right? Hah? Not related. No. Dia Tahir, ini Tahir. Oh iya, dia Tahir karena Aldi Tahir bukan Tahir. Saya juga suka dia Tohir. Tapi Beda bukan beda lagi. Beda lagi. Beda ya guys. Ini baru Emil Tahir. Nyau. Udah habis Kak Grace. Oke. Oh my God. Thank you so much Kak Thank you Grace so udah much, datang ke Emil. SWNC. Appreciate it. I really appreciate it. Thank you so much udah datang ke sini, udah sharing-sharing juga sama Gen Z. Kalian semua juga yang nonton, yang positif-positifnya diambil, yang kali ini nggak bisa ngomong negatifnya dihempas karena nggak ada negatifnya. Semuanya alhamdulillah, puji Tuhan sangat positif. Jadi thank you so much kalian semua udah nonton. Jangan lupa juga untuk like, comment, and subscribe. Komen juga di bawah kalian pengen bintang tamu selanjutnya siapa. And I'll see you guys next week. Bye-bye.